Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan sehat, dengan penuh rahmat. Salat wassalam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang beberapa keutamaan Al-Quran, sehingga perlahan kita akan mencoba mencintai dan memahami Al-Quran sebagaimana kita sebagai orang Islam perlu untuk mencintai Al-Quran. Ada sebuah hadis yang menurut saya sangat sesuai untuk disampaikan pada kesempatan kali ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akramal ibad fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al-ulama thumma hamalatul Qur'an yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya wa yu'tharuna thawabal anbiya. Yang artinya, inna akramal ibad, paling mulianya hamba, fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al-ulama, di dunia ini paling mulianya hamba di dunia ini setelah para nabi, yakni para ulama, kemudian para pencinta Al-Quran, yakni hamalatul Quran. Yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya, keluar dari dunia ini, yaitu meninggalkan dunia ini, kama yakhrujul anbiya, seperti keluarnya para nabi. Kalau keluarnya dari dunia ini sudah seperti para nabi, maka destinasi terakhirnya adalah sudah pasti surga. Yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya wa yu'tharuna thawabal anbiya, dan mengambil pahala seperti pahalanya para nabi. Kalau kita sudah memiliki pahala setara para nabi, maka sudah dipastikan kita akan berakhir dan destinasi terakhir kita adalah surga. Ini adalah kemuliaan yang Allah jaminkan kepada para pencinta Al-Quran. Tidak hanya mencintai Al-Quran, Rasulullah sebut di sini sebagai hamilul Quran. Sebagaimana kita tahu, orang hamil meskipun dalam keadaan tidur, dia tetap bersama kandungannya. Dan dalam konteks ini, Rasulullah mengatakan hamilul Quran, yaitu orang dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dia tetap bersama Al-Quran. Nah, kalau kita mampu untuk mencintai Al-Quran seperti para hamilul Quran, maka beruntunglah, karena kita akan menerima keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan seperti para nabi. Namun jangan terlalu bangga, karena meskipun Allah memberi keutamaan kepada para pencinta Al-Quran yang begitu besar, namun Allah mengingatkan dalam Al-Quran, yakni ada satu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, thumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, al-ayah. Yang artinya, orang yang Allah berikan Al-Quran itu masih dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama yaitu zalimun li nafsi. Allah beri Al-Quran, tapi hamba ini tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dia masih istiqomah dengan maksiatnya, dia masih ingkar dengan semua ayatullah,
Ini kategori yang Allah kategorikan sebagai orang yang zalimun li nafsi. Yang kedua, faminhum muqtasid. Tengah-tengah. Ada yang masih bermaksiat, masih beribadah, masih melakukan semuanya tidak mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Nah, orang yang sejenis ini Allah kategorikan sebagai muqtasid. Dan yang ketiga, dan inilah kriteria atau kategori yang Allah inginkan, yaitu faminhum sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu orang yang selalu berlomba-lomba ingin mengerjakan kebaikan. Kategori ketiga, yang nomor 3 inilah yang Allah kehendaki dari setiap orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada Al-Quran. Sahabat Mayasa yang dirahmati Allah, marilah kita mencoba untuk membangun perasaan cinta kita kepada Al-Quran. Senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu surat cinta yang Allah kirimkan kepada kita melalui Rasulnya yang paling Allah cintai. Membangun rasa cinta kepada Al-Quran itu adalah dengan cara-cara yang sederhana mungkin kita, dengan cara membacanya, mendengarkan, bahkan kalau bisa sampai menghafalnya, dan istiqomahkan untuk selalu bersama Al-Quran. Sahabat Mayasa yang dirahmati Allah, mungkin kita kadang gak punya waktu untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Namun di era digital ini, kita sebagai orang yang punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran, banyak media yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan cara smartphone kita isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Smartphone kita install dengan aplikasi Al-Quran. Dan itu sangat bagus untuk kita jadikan media sebagai sarana mendekatkan diri kepada Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan Al-Quran. Mungkin itu dari saya. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.